acara pelepasan jenazah orang tua kita almarhumah Andawa tu biasalah Sidi Pokada Indok Saungan lan natuyate apa ya tu susunan acara lataulai lan natuyate pertama pembukaan, yang kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta, kemudian acara yang ketiga penyampaian dari pemerintah akan diwakili oleh Bapak Penatua Samuel D. Paliling, kemudian yang keempat penyampaian dari panitia, kemudian yang kelima penyampaian dari majelis gereja, kemudian yang kelima ungkapan hati dari keluarga akan disampaikan oleh Bapak orang tua kita Bapak Rosna, kemudian yang keenam penyerahan pundi kasih dari majelis gereja, dan yang akan mewakili keluarga Mama Pawan, dan yang ketujuh penutup. Ya mototu susunan acara tulata olai lan aloyete. Kita masuk dalam poin yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Dengan kasih kami persilakan. Latatole siumpu upuang matua ulendu ite kami nomban pak kaburusan lako indo tu tapa kaboro ia moto may bokomita rapa tapa mulai tu kami nomban dah tapa penani tu NJNE nomor 101 saya kan menolo puang lan kama susangki kamu kiranuan umpama totokan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih kepada kamu dalam Yesus Kristus. Penghiburan darinya kiranya selalu besertamu. Litani mengenai realitas manusia. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Jalan hidup tak selalu tanpa. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit.
kasih Tuhanku. Benar Tuhan, jalan hidup kami akan selalu diwarnai dengan suka dan duka. Namun kami yakini bahwa di tengah-tengah warna kehidupan kami, sesungguhnya Tuhan ada. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak cucu, akan mengantarkan jenazah orang yang kami kasihi, induk yang kami kasihi ke tempat peristirahatan untuk menanti kedatangan Yesus kembali. Kami akan kembali dikuatkan dan dihiburkan oleh firman-Mu. Kami mampu untuk menerima, kami mampu untuk memahami firman-Mu. Dan kami pun meyakini bahwa lewat karya Roh Kudus kami pun dikuatkan, dihiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Bahkan bisa saja menjadi momok yang sangat mengerikan bagi semua orang. Kusanga inanga dikataku untuk kematian. Lalu mungkin orang bertanya, "Nung kasus itu tuyo?" Lalu lamen tuyo kelana kataku itu kematian lain. Dan andai kata kita disuruh untuk memilih antara kematian dan kehidupan, maka tentu kita akan memilih kehidupan, menghindarkan diri dari kematian. Cepat atau lambat, semua orang akan mengalami kematian. Susitu nolemo Indo kita kaboroi, ya, tidak mengenal pangkat. Penghot pada 8 ayat 8, tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Itu kok bisa? Adalah kemana manusia setelah mati. Benayamot itu salah satu kenapa kita larut dalam duka. Keden mitemai keluarga mati. Bahkan bisa saja dengki itu tumaatan nga aku mua. Ko anggen dia mau dika atau tuh katuan na. Iya. Bisa saja kita berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Kita berduka. Wajarlah ketika kematian. Ia mau pakai itu. Di tengah-tengah mereka khawatir, di tengah-tengah mereka gelisah, lang kapusakan na sabaan na tandai. Basus itu katuan atau mati. Akhirnya Paulus menghibur mereka, menguatkan mereka lewat kiriman surat bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya. Nah awali Paulus dona kuah paralu kamu lami tandai tak aki moreng tandai kumo kamu to Tesalonika tak anisan lan tandai umbanola ke mati itu tahu susi bangko mi kamu toto teran nummi. Iya, ini teguran keras Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sangat mau kalian atau sarani, tapi kok masih larut dalam duka cita, bahkan napus sekia tuh kematian na pemain keluargana. Ya, nakua karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan
Ya kita patongan ni kumamangka mamate tu Yesu. Siya malimbangun mo sule. Tendu ka mo to si sarak angin di pudukna. Lana kaloli iya pong matua. Patongan duke hindi ka rin natulis kumua. Iyan na den mate. Lan kapatonganan lan Yesu. Iyan na di patongan kumua inang mate tu pong Yesu apa malimbangun mo. Kusisidul ka ba to? Iya, kupatongan kumua. Mate na malimbangun sule. Yan na yabang rito ko na gampang liyale. Semua orang bisa saja mengatakan ini. Ya, saya percaya Yesus. Saya kira tidak hanya sekedar percaya. Tak enak status taman hari kumoto ma apa tokan ki dempaya to apa la tapagau apa. La dipasi tende kapatonganan temai tapagau una. Ia tu kapatonganan, ia tu iman lambang abangari. Ia mo tetu na apokadamo Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nenek itu tapak kaborok. Siulu itu tapak kaborok. Perasaan duka pasti akan ada. Namun sebagaimana penguatan dari Rasul Paulus, ketika orang yang meninggal telah menaruh percayanya kepada Kristus, yang mati dan telah bangkit, maka kematiannya adalah kematian yang berharga. Iya, usangalah tapatongan toh. Iya telino, Pak Bong Henry. Satu keluri ki ilang telino. Sabaatannya ya inan tate. Kita disebut sebagai orang asing dalam dunia ini. Ini bukan tempat kita. Dan kita tuh inan tah. Tuh, toma patongan. Karena itu ketika kita mati, maka itu adalah awal untuk kita menuju kehidupan yang sesungguhnya. Dan percayalah bahwa ketika kita mati dalam Kristus, ada jaminan yang pasti bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Iya mo toh. Tapataro mi teka tuwan ta. Lakoinan lanani ungkayan kasayan na pong Yesu. Lam mo yaliman na pong Yesu to. Urusan na mo ya puang ato. Iya. Lana tayan mira tu kasen na. Kita duka. Kita tidak tahu apakah nanti kita juga akan sudah mati ketika Yesus datang kembali. Itu bukan persoalannya. Yang menjadi persoalan adalah ketika Yesus datang kembali, apakah kita sudah siap? Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami berduka pada saat ini, namun kami dikuatkan oleh firman-Mu bahwa kematian orang yang percaya kepada Yesus adalah kematian yang sangat berharga. Karena kelak akan diam bersama-sama dengan Tuhan di kehidupan yang abadi. Ini yang kami harapkan terjadi dalam kehidupan kami dan bagi kehidupan Indo yang kami kasihi, yang telah Tuhan panggil dari dunia ini. Ketika Tuhan sudah memanggil kami, bahkan ketika Yesus datang kembali, kami siap untuk menghadap. Kasihani kami Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang yang beriman dengan benar. Amin. Ikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan lewat
12 pengakuan iman rasuli. Karena itu yang memungkinkan berdiri, silakan bangkit berdiri. Berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagikan, membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahi. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan dirimu. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Kami percaya dan kami sungguh mengaminkan, Tuhan Yesus adalah sahabat kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami, sahabat yang menghibur kami ketika kami berduka, sahabat yang adalah penolong yang teguh untuk kami. Kami harus meninggalkan dunia ini karena peristiwa kematian. Kami punya pengharapan bahwa ketika kami meninggal atau ketika kami mati dengan percaya kepada Kristus, maka kematian kami adalah kematian yang sungguh berharga di mata Tuhan, dan bahwa jaminan bagi kami akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Secara khusus kepada segenap rumpun keluarga yang saat ini hari terakhir bersama dengan orang tua Indo yang kami kasih. Urusan Tuhan untuk kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Bagi segenap rumpun keluarga, bagi segenap anak cucu, saudara, dan kami semua yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini, kami juga kelak akan mengalami hal yang dialami oleh orang yang kami kasihi. Membenahi diri kami, mempersiapkan diri kami, mempersiapkan kehidupan kami. Ketika kami harus meninggalkan dunia ini, kami juga sudah siap untuk menanti kedatangan Yesus yang kembali. Bapa kami dalam kerajaan sorga, hari ini orang yang kami kasihi, induk yang kami kasihi, antarkan ke tempat peristirahatan
Tuhan tuntun, Tuhan sertai, dan Tuhan topang mereka. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah duka cita yang kami alami, penyertaan dan kasih Tuhan dinikmati oleh masing-masing kami. Terima kasih untuk semua pihak yang boleh mengambil bagian dalam acara pemakaman orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk pemerintah, adat, panitia, majelis gereja, dan semua yang Tuhan boleh pakai. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengasihi mereka semua, Tuhan yang menolong mereka semua. Kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami atas berkat-Mu yang selalu kami nikmati. Kehidupan kami hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya penyertaan-Mu terus kami nikmati. Engkau yang menjadi penopang, penghibur yang sejati bagi segenap rumpun keluarga. Mereka boleh menjalani hidup ini dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang menyampaikan pengharapan kami. Kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan saudara-saudara segenap rumpun keluarga, pergilah, yakini dan percaya kasih dan topangan Tuhan akan senantiasa menjadi bahagian kehidupan keluarga, bahagian kehidupan kita bersama. Dan sebagai jaminannya, arahkan hati kamu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hati dari keluarga dipersilakan kepada Bapak Rosna. Semangat untuk kesempatan Bapak Ben pemandu acara laku kami wakili keluarga kutole-tole kupokadap kuah mohon maaf sahabat dengan dipokakanna tu selayaknya lah pokadap ungkapan hati, tapi Susimoto yaitu kita keluarga tonton isi sate jadi tonton isi pakaborok narungan nih isi sonda-sonda itu tuh laju nampak tangaran laju nabungan kada nah singa-singa anak tapi kalau ibu pendeta tabe lako majelis gereja lain dia nanti jemaat bayok lah jo namai pira-pira pentondokan turampo sampai itu demo teh rampo sisolangkan tumangi hari terakhir untuk orang tua kita. Terus semangat lako tumak perintah, terus semangat lako tabe lako tumak perintah, tabe lako turun nada asal potomatuan na kupindo na kupombe na kupokakan na anak cucu tabe lako kita selama sang. Berbicara tentang ungkapan hati, mungkin sudah beberapa kali kami menyampaikan ungkapan hati
atas kepergian orang tua kita, kurang lebih 20 hari bersama-sama dengan kita sejak dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, totemote hari terakhir untuk bersama-sama dengan kita. Mungkin saya akan menyampaikan riwayat hidup almarhumah beliau. Yang pertama adalah beliau ini lahir dari tahun 1933. Jadi sampai dia dipanggil oleh Tuhan, dia berumur kurang lebih 87 tahun. Beliau mempunyai saudara 3. Dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Setelah itu, kemudian daripada itu, dia mempunyai anak 7. Dia mempunyai anak 7 dan susah saya sebutkan di sini. Pitu totu anak-anak kampian, 20 karua ampona, 22 cicit apa tu apa salemberan dak 2. Jadi jumlah keluarga yang ditinggalkan almarhumah ini adalah sekitar 59 orang. Dari yang dilahirkan oleh orang tua kami. Kemudian dia menjanda, dia mempunyai seorang suami dan dia menjanda sekitar 24 tahun. Dari tahun 1996 dia ditinggalkan oleh suami tercinta, jadi sekitar 20 tahun dia menjanda. Baru dia dipanggil oleh Tuhan. Ya, itulah mungkin riwayat hidup orang tua kami. Dan orang tua kami ini mulai dari kakak sampai cucu dia adalah seorang penyayang. Tabang paling kutiro kiara lalako anak-anak, terutama lako anak-anak. Sebab anak lako ponenya nang kaya solan pona. Sebab beno kami kampono kura ula ko lemay mami sa kepala batu. Sabaya te anak-anak te siya kepala batu. Be kepala batu asa pona jadi betuk-betuk kuno solan ni. Ya moton dia tinggal seorang diri walaupun dia selalu ditemani oleh cucu tercinta Lisa dan anak yang ketiga dari terakhir, Mama Pawan sekeluarga. Dan itulah yang menemani sejak dia ditinggalkan oleh sang suami. Ya to kami toko betul-betul 4 tahunan kan. Mohon maaf lah kau ibu tercinta, beliau bukan berarti bahwa kami butuh 4 tahunan lah ketemu tongki belana kisengaja. Tetapi karena kesibukan pantas solan juga lagi pantas misaki ya moton na den totu
madarang butukan rampai tatu di pertemuan tuan nah. Tole pa gua yakin ini hal-hal yang tidak berkenan laulah kopi pentondokan laulah kopi jemaat saya atas nama keluarga dan mewakili beliau yang tercinta bahwa mohon dimaafkan ya keden itu tuh hal-hal yang tidak berkenan apakah ulendi buangan kadanna apakah ulendi imintu tindakan-tindakanlah ya to mohon dimaafkan tapalula konasang ipong matua di kodeno pak na pong matua tontong pasak ki solanasang si taruh nalako to sabak kurusma nga noron siya ya kungi makurusma nauran sabak to mo ano mo ito eh kungi makurusma anoran kodak-kodak kada tengah yang baik mo natural na ada siya pemakal lo menuntut ke2 siya jadi si taruh na kupukada ikwa ya te teman-teman ta ya kila tamale ta pangipuni minta tolong laku anak kampunan besok masan mereka sa balay ya mura nakadiri nini mo ito siriko kan no ikaluktusan jadi minta tolong ya kilo dibawa menakta dipupukkan dua-dua salalona salah si pura-pura aki salah si aon mau pidiko kumala si leba-leba jadi dibawa menapa tadi nopa di palpuni melot itu nenemo pinatuangki siluka nah taruh nalaku itu hal yang memang kikilalebang ke tua Indo. Dia adalah sosok yang paling suka dengan pemilihan. Yaman dan nanti malam memilih mulai dari pemilihan kepala Lembang yang baru-baru dan selama pemilihan nalambi na pemilihan tawang pakade anak-anak pakade kumaya tolong pilih ya kalian ada pak ya. Ya kidikuan ni kumaya telah dipilih impir kia ikan lain kalau di kampanye kalapa menang napure di kaya kumaya atau namanya anak ini itulah sosok yang paling saya suka pada beliau. Dia tidak mau berpengaruh, dia sangat demokratis walaupun hal-hal demokratis beliau mohon maaf mama beliau tidak tahu apa yang dimaksud dengan sakit-sakitan dia tidak pernah atau dia tidak pernah mengejar namanya bantuan pemerintah walaupun dia di tahun 2019 mendengar itu menalai
Itu hal yang sangat kami banggakan juga, bahwa walaupun dia sangat miskin, dia sangat tidak ada, dia sangat miskin masalah makanan dan minuman dan hal-hal yang lain, tetapi dia tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik pusat dan lain-lain. Hal ini Yayasan Kupokada bukan berarti bahwa kami mengungkit kebijakan pemerintah setempat, kebijakan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, tetapi namanya saja ungkapan hati, jadi perlu sekali kami sampaikan, bukan berarti kami sengaja mengungkit matuk para kaum berkasusi, tetapi itu satu hal yang kami banggakan terhadap orang tua yang kami kasihi. Terima kasih kepada adindaku Mama Pawan, Solompona Lisa, yang menemani sejak dia sakit, dia menjanda, pengorbanan yang luar biasa yang adik berikan kepada orang tua kita, pengorbanan yang tidak terhitung yang diberikan kepada Cutunda Lisa, Adinda Mama Pawan, Papa Pawan, sehingga sampai dia dipanggil oleh Tuhan, dia tetap bersama-sama dengan mereka. Dan itulah yang kami sampaikan. Dan juga terima kasih kepada Kakanda, Kakangki, adikku, terus semangat laku kita selarasan atas kerjasama yang baik, walaupun tang susi tusina taben kematuanta, tapi itulah tanda ucapan terima kasih kita kepada orang tua kita, tanda kasih sayang kita kepada orang tua kita. Sabayang to yakin adiko semua lah di pokade awalnya nanti berarti ada hal-hal yang tidak enak untuk kita laksanakan, tetapi hal terakhir di pokade teh kekuah teh si penjuan matua. Yakin hal pertama nak pengin pokade teh kekuah benar salah tuh. Tapi hal terakhir ini pokada belalo tapalong pun bertarabut atau batuanta yang mau pokada atau kekuah itu satu tanda penghormatan kita kepada orang tua kita, walaupun sekecil apapun mungkin, hanya tidak menjawab kasih sayang orang tua kita kepada kita, kasih sayang orang tua kita dan cinta kepada kita, anak-anaknya, cucunya. Tetapi itulah kemampuan kita. Jadi suatu hal yang sangat dibanggakan dalam kita atau sang susu. Namun perlu juga saya garis bawahi bahwa pengorbanan, kalau ada pengorbanan tenaga, pikiran, dan hal-hal lain yang kita korbankan kepada orang tua kita, yakinlah bahwa semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak rukun di dalam keluarga. Dan juga bukan hanya hari ini, tela tapokara tu kita anak kampung aku mau yang mana mau terakhir mau itu tulasnya kamu teman-teman, tetapi
kedepannya harus kita tetap sipakaboro, tetap sipakaboro lakomisa anganisa. Yamato yang paling berharga buat kita anak kampung semua tontong saki sipakaboro. Sab kunting ayo itu teman-teman. Yamato itu pengorbanan yang luar biasa. Sabak ya itu teman-teman. Pukaran ini semua adalah orang tua yang penyayang. Jadi kita harus saling menyayangi. Tosi rondong, tosi panang, tosi pampo. Jangan sampai hal-hal yang sepele membuat kita tidak, membuat orang tua kita tidak nyaman. Jadi nomor satu diperampok sebagai ungkapan hati kami, bukan berarti mengungkit kepribadian orang tua kami tercinta, tetapi ungkapan hati kami sebagai keluarga, mewakili keluarga. 7 bersaudara, anak cucu dan cicit. Saya mewakili mengucapkan selamat jalan ibu tercinta nenek tercinta, semoga diterima di sisi yang Maha Kuasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Inilah budi kasih dan sumpah dari jemaat. Kami katakan bahwa janganlah dilihat dari nilainya, tapi biarlah saudara dikasih untuk keluarga melihat bahwa inilah ungkapan duka dari jemaat yang diserahkan kepada keluarga.